Nah, jadi ini kita ke pasar untuk mencari kelapa terlebih dahulu untuk bahan pembuatan minyak kelapa murni. Usahakan kita pilih kelapanya yang benar-benar tua ya teman-teman ya, yang tua, kemudian kulit arinya tidak perlu dikikis. Ini, nah seperti ini, kulit arinya tidak perlu dikikis. Ini benar-benar tua sudah kelapanya. Kemudian nanti yang pasti itu harus dicuci yang bersih sebelum diparut, airnya dikeluarkan seperti itu ya, kemudian itu dicuci bersih. Setelah dicuci bersih nanti barulah diparut. Untuk parutannya, karena kita ini di tukang parutan kelapa ya teman-teman ya, kita minta sama beliau agar parutannya itu minta yang halus, jangan yang kasar. Perbedaannya kalau parutan yang halus, nah tuh kita bisa lihat sendiri. Untuk parutan yang halus itu cara memarutnya, bagian punggung kelapanya itu di sebelah atas, jadi mengarah ke bawah begitu ya. Tuh lihat halus kan, jadi terlihat sangat halus parutannya. Sedangkan kalau nyahara parutan kasar itu punggungnya sebelah bawah, jadi mengarah ke atas bagian dalam kelapanya, dan itu berpengaruh pada hasil santannya nanti. Kalau kita mau buat minyak kelapa, usahakan minta parutannya itu bagian punggung menghadap ke atas, kemudian bagian dalam kelapanya menghadap ke bawah, atau parutan halus, agar kita mendapatkan hasil kelapa atau hasil santannya nanti lebih banyak. Proses penyaringan minyak kelapa murni ini yang kental di atasnya itu ya, kita rebus, kita masak gitu. Nah, ini masih ada minyaknya, ini kita diamkan lagi selama 1 malam, besok baru kita rebus lagi. Ini juga sama tuh kan, terlihat masih ada minyaknya, jadi tidak kita buang, kita biarkan dulu selama 1 malam. Sedangkan yang ini santan kental yang menggumpal di atas, kita masak, ini sudah mulai terlihat ya, mulai terlihat akan menjadi minyak. Kita biarkan sampai benar-benar kering minyak kelapanya ini, supaya benar-benar masak gitu ya, panas. Jadi nanti akan bagus warnanya. Proses penyaringan dan pembuatan minyak kelapa murni Jasmine Shop. Ini sengaja kita aduk-aduk supaya tidak lengket. Kalau lengket nanti gosong akan mempengaruhi warna minyak kelapanya. Jadi kita aduk-aduk agar tidak gosong, maka minyak kelapanya juga akan bagus, jernih seperti itu ya. Ini sudah melalui proses pengendapan santan kelapa selama 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Kemudian ini hanya kita ambil dari santan kelapa yang menggumpal di bagian atasnya saja, kita masak ini. Kemudian tadi yang masih encer itu ketika kita pegang masih ada kandungan minyaknya, jadi tidak kita buang, kita diamkan lagi selama 1 hari 1 malam lagi, nanti baru kita masak lagi. Kalau ini sudah mulai terlihat ya, terlihat minyak kelapanya tuh, jernih kan. Ini terus kita aduk, maksudnya adalah menghindari agar tidak gosong, tidak lengket, karena jika gosong lengket akan berpengaruh pada warna minyak kelapa murninya.
Terus sampai benar-benar masak ya, aduk terus sampai benar-benar masak. Kalau sudah masak nanti kita saring lagi, kita saring, kita diamkan, barulah nanti masuk ke dalam kemasan seperti itu. Jadi kita harus sabar ya membuat minyak kelapa murni ini, tidak bisa langsung. Yang jelas juga kalau seperti ini bentuknya kita mengirit gas. Karena jika langsung, bisa saja jika langsung setelah diperas, kelapanya diperas, yang di santannya langsung dimasak bisa. Hanya saja pertama hasilnya untuk minyaknya minim, kedua boros gas. Kecuali jika menggunakan api kayu, itu juga sama, lama, minyaknya juga minim dibandingkan jika kita diamkan dulu selama 1 hari 1 malam. Itu hasil minyaknya akan kita dapat lebih banyak. Selain itu juga lebih jernih, lebih bagus, dan hemat waktu. Nah, tuh lihat kan, sudah mulai agak matang. Itu apa sih namanya ya, ampasnya ini, ampas santannya itu sudah mulai agak matang. Kita biarkan sampai benar-benar berwarna kecoklatan, sampai benar-benar matang. Nanti baru kalau sudah matang baru kita matikan api kompornya. Ini saya menggunakan api kompor kecil saja ya, supaya tidak meletup-letup minyaknya. Kalau menggunakan api kompor besar, minyaknya meletup-letup keluar. Jadi kalau kita gunakan api yang kecil saja seperti ini aman, tidak meletup-letup minyaknya. Terlihat ya, nah tuh terlihat. Kita aduk terus untuk menghindari supaya tidak lengket dan tidak gosong. Ini kita lihat sudah mulai coklat. Kita biarkan sampai benar-benar berwarna coklat tua seperti itu. Ini akibat kita aduk terus, jadi dia tidak menggumpal ya. Terlihat seperti ya hancur begini ya, tapi ini masih belum benar-benar masak, belum benar-benar tanak. Kita aduk saja terus sampai dia benar-benar berwarna coklat ketuaan. Kalau sudah coklat ketuaan, sudah masak, sudah tanak, kata kita begitu ya. Kalau masak nasi itu sudah benar-benar tanak, baru kita matikan apinya. Setelah kita matikan apinya nanti jangan langsung dituang ya, dibiarkan saja dulu sampai dingin, baru kita saring kembali. Itu nanti pakai 2 kali penyaringan supaya benar-benar jernih, benar-benar bersih gitu ya. Kita semuanya manual saja karena kita masih belum punya alatnya, kita gunakan manual semuanya. Yang penting intinya adalah higienis gitu ya. Semuanya kita gunakan yang manual, tapi intinya harus higienis. Supaya apa? Supaya minyak kelapanya itu selain bersih, tahan lama, sudah mulai mengeluarkan harum, segar. Ini apa namanya, santan yang menggumpal ini, ampasnya bisa dimakan loh. Kalau sudah masak bisa kita buat campuran sayur juga, enak sekali. Campuran sayur atau ikan, sangat enak. Sudah mulai terlihat ya, ini tuh kan, tuh kan. Nah, sudah mulai terlihat, mulai coklat, mulai agak tua sedikit. Itu sebenarnya jika tidak diaduk juga tidak apa-apa, cuman masalahnya kalau tidak diaduk dia gosong, lengket wajan. Efeknya nanti ke warna minyaknya.
Makanya ini saya aduk aja terus supaya tidak lengket. Ngaduknya juga nggak kuat-kuat seperti kita ngaduk dodol gitu, pelan-pelan saja. Tuh, ngaduknya pelan-pelan, pakai perasaan ya. Kita aduk pelan-pelan karena ini benar-benar panas loh. Tuh kan. Nah, sudah mulai, kita tunggu lagi sampai benar-benar dia berwarna coklat tua. Baru kita matikan api kompornya. Seperti ini sudah cukup ya teman-teman ya. Nah, ini sudah cukup atau masih kita tunggu lagi sebentar lagi aja. Itu masih belum, sebentar lagi aja, kita tunggu sebentar lagi, tunggu beberapa menit lagi. Semakin tanak, semakin berwarna coklat tua ininya. Tuh kan masih belum ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Semakin bagus minyaknya, artinya minyaknya benar-benar sudah tanak, benar-benar sudah tua seperti itu ya. Kelapa yang kita gunakan memang kelapa yang sudah tua. Kita memang pilihan kelapanya tidak sembarangan. Kalau kelapanya masih muda, apalagi kalau sampai kulit arinya dikikis, wah itu sangat berpengaruh pada hasil santannya teman-teman. Jadi kalau mau bikin minyak kelapa murni, usahakan pertama itu tipsnya pilih kelapanya yang sudah benar-benar memang sudah tua. Kedua, jangan dikikis kulit arinya. Kemudian kalau kita itu menggunakan parutan kelapa mesin, maka kita pilihlah yang parutannya halus, jangan yang kasar, karena berpengaruh juga loh teman-teman pada hasil santannya. Kalau kita menggunakan parutan yang kasar, itu otomatis hasil santannya sedikit. Maka jika kita mendapatkan hasil santan sedikit, otomatis kita itu akan mendapatkan minyaknya juga sedikit, seperti itu ya. Tapi jika kita menggunakan parutan kelapanya yang kecil-kecil dibalik ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak punya parutan di rumah, membeli di pasar, di tukang parutan kelapa, bilang aja untuk membuat minyak, pasti paham, yang memang sudah paham. Kalau yang tidak paham kita kasih tahu aja teman-teman, itu minta yang halus ya parutannya, jangan dikikis kulit arinya, biarkan saja begitu. Lebih baik kita bilang saja. Kalau kadang-kadang tidak semua tukang parut kelapa itu mengerti loh teman-teman ya. Mereka hanya bisnis. Nah seperti ini sudah sangat tua ya, sudah coklat ketuaan bener. Ini sudah kita matikan saja, sudah cukup. Kita matikan saja api kompornya, kita biarkan dingin teman-teman. Tuh kan terlihat minyak kelapanya jernih bagus. Kita biarkan dulu, kita biarkan, kita dinginkan, baru nanti kita saring teman-teman ya. Nah, nanti hasil penyaringannya kita lihat pasti sangat bagus.